Ini yang dikatakan naskah Tujuh Muluk. Jadi kadang-kadang dalam sebuah naskah, kadang-kadang judulnya tauhid, ya. Kemudian ada fikih, ada astronomi di naskah itu. Di tengah-tengah kita jumpai yang penting-penting, jumpai tentang perobatan. Artinya cara kita berpikir sekarang, bagaimana majunya kontemporer tradisi penulisan dulu itu dibandingkan dengan sekarang. Dia tidak pernah kena mesin, tidak campur tangan dengan mesin dan teknologi, tapi bisa menghasilkan seperti ini. Apa judul di sini? Fakih Jalaluddin. Kemudian Baba Daud Rumi dari Turki. Ini Tauhid, Tasawuf, dan Tarikat. Kitab ini. Ada juga Syekh Kuala di sini. Ini Sifaul Qulub, Syekh Nurdin Araniri. Kertas juga Eropa. Ini untuk disimpan di rumah, tidak untuk dibawa-bawa. Nah, ini telah direstorasi, telah diberi kertas uruci. Kertas uruci ini yang ada di Jepang. Jadi yang membuatnya orang Jepang. Setelah hasilnya nah, ini restorasi. Bisa cuci, bisa semprot. Cuci semua, semprot. Ini air semua. Pakai air, lebih cuci. Nah, pakai air. Jadi tidak luntur dia kertas. Ada kitab-kitab yang terukir. Itu memang pesanan dari raja. Kitab-kitab terukir misalnya seperti ini. Ini pesanan-pesanan dari raja. Jadi semua menggunakan watermark. Ya, watermark. Ya, ini lain lagi. Ini seperti mahkota. Nah, ini lain lagi. Ini bulan sabit bersusun 3. Nah, kalau tidak ada ini, kita mempertanyakan sebuah naskah. Ada naskah yang dibawa sama kita itu dibuat dari kertas segel tahun 1975. Kemudian ditaruh di api, ditaruh di asapin ya, supaya menjadi kuning seperti ini. Kemudian ditulis. Nah, kita bandingkan dengan yang aslinya. Karena yang aslinya kalau keluaran dari Eropa semua pada abad ke-17, dia kertasnya beda jauh. Ini bulan sabit bersusun 3 juga dikeluarkan dari Eropa. Ketika dikeluarkan dari Eropa pada abad-abad ke-17 atau 1673, kita bisa memprediksikan bahwa saja penulis ini akan berlanjut sampai 10 tahun yang akan datang. Karena masa perjalanan kertas dari tempat yang dipesan 10 tahun perjalanan laut. Nah, jadi inilah sebagai bentuk barang bukti yang otentik, yang asli, yang original pada tangan ulama-ulama masa lalu untuk kita simpan. Tanpa ini kita tidak usah bicara Aceh pertama Islam di Nusantara, Aceh pertama Islam di Asia, Aceh berperadaban tinggi, karena kita tidak bisa memberikan bukti. Jadi kalau ini masih ada bukti seperti ini, kita bisa melihat apa pekerjaan orang dulu. Nanti kita sekarang nih diukur oleh cicit kita yang akan datang tahun 2060. Apa pekerjaan kakek saya dulu? Kalau ada peninggalan, dia bisa baca karakter kita pada tahun 2021. Peninggalannya apa? Ada catatan kita, ada buku kita semua. Jadi suatu saat
tahu apa kerja kita. Jadi kalau nggak ada ini hilang semua, jadi hilang. Bukti otentik kita hilang. Jadi kita bicara tanpa dokumen. Kalau membahas masalah ganja kan, di sini kan bukan sembarangan orang yang menulis manuskrip ini. Benar. Nah, kalau tidak sembarangan orang menulis, ini kan para ulama-ulama yang keramat sufi. Tapi beliau menulis ganja di sini. Beliau menulis kegunaan dari ganja itu adalah sebagai obat. Ini adalah selembar naskah yang menulis tentang kata-kata kalimat ganja di sini. Artinya ganja yang di sini bukan ganja aja, tapi ada tanaman-tanaman lain dalam bentuk sudah dikemas sehingga menjadi obat majun. Jadi maka di sini saya jelaskan majun maka dimakan pagi-pagi dan petang, ya, dimakan pagi-pagi dan petang sebelum makan malam, sebelum makan malam. Sebelum makan malam ditambah dengan air madu, ditambah air madu dengan manisan. Istilah bahasa Aceh di sini ada bahasa Aceh, iejo. Iejo. Di sini ada bahasa Aceh, iejo. Makanya ini harus kita terjemah, ini ada beberapa sastra, ada beberapa pakar di sini harus kita libatkan. Karena ini kan nggak nampak lagi nih, sudah pecah dia. Sebagai lagi obat batu, maka diambil buah dari buah pala, dan manjakani, kemudian dicampur dengan lada, kemudian lada si ulah, di sini disebutkan si ulah, ya, dan kacang hijau, maka diperlunakkan, dihancurkan. Setelah itu diperusahakan, ya, diperusahakan, artinya diperusahakan harus disertai dengan ganja, harus diperusahakan dengan ganja. Maka diminum genap pagi, insya Allah sembuh. Seperti itu, ya, seperti itu yang sudah dikaji oleh beberapa pakar. Kemudian ini adalah obat-obat yang lain, obat yang lain, kemudian direbus. Seperti itu ramuan-ramuannya juga ini. Ini juga tentang opium yang disebutkan di sini. Apa yang ditulis begitu kita baca. Tapi selama kita pelajari di sini, ganja itu adalah menjadi bahan baku untuk obat, baik obat diabetes. Kita belum menemukan obat itu, ganja itu disuruh hisap rokok seperti sekarang ini. Kita belum temukan ini. Tapi yang kita ketemukan ini adalah sebagai obat. Sebagai obat dicampurkan, dipelunakkan dengan bahan-bahan yang lain. Seperti tadi ada manjakini, kemudian dicampur dengan madu, seperti itu. Artinya kita garis bawahi bahwasanya ini telah ditulis pada literatur Kesultanan Aceh pada masa lalu dan tertulis dalam manuskrip dan dokumen-dokumen yang disimpan di Aceh sekarang. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengklaim ini tidak ada, ini dibuat-buat oleh anak sekarang, kita bisa membuktikan kapan dia mau dialog, kapan dia mau lihat bukti dan sebagainya, kita siap aja. Kenapa? Ini memang sudah ada tertulis. Jadi ini adalah sebagai, kalau kita orang cerdas, kita menghargai aja kasanah peninggalan keilmuan ini untuk kita. Persoalan kita sekarang mau legal atau tidak legal itu adalah persoalan regulasi, persoalan kebijakan daripada pemerintah itu sendiri. Kita melihat adalah ini penghormatan kasanah peninggalan masa lalu yang dititipkan kepada kita. Jadi apa yang dititipkan kepada kita, kita bongkar, kita baca, kita kaji. Profesor Musri mengkaji, seorang profesor mengatakan seperti itu. Kita mengkaji. Kalau mengkaji, kalau di sini tidak ada ditulis, kita juga tidak bisa mengada-ada. Karena di sini ditulis, jadi apa maksudnya ditulis kita tidak tahu.
Nah, tapi yang kita tahu, nah, ini adalah menjadi obat bagi manusia. Nah, itu makanya kalau ganja di Aceh sampai sekarang nah, masih marah-marah begitu aja. Dibabat, ada lagi besok. Operasi, ada lagi besok. Kita tidak tahu bagaimana. Ini ada operasi terus, tapi 3 bulan lagi ada lagi. Nah, kemarin lagi ya, kemarin berapa ton lagi itu dalam tubuh. Ada lagi, ada lagi. Nah, jadi kenapa ada ini seperti ini? Kita juga tidak tahu. Kita masyarakat yang tidak kita mengikuti aja, mengikuti ya perkembangan ini. Seperti itu. Jadi artinya bukan ganja aja ada di sini, tanaman-tanaman lain juga banyak. Apa yang dibuat oleh Majun oleh Mas Yoga sekarang, Tuku Mas Yoga di video ini sekarang, itu berdasarkan adalah naskah ini semua dan terbukti orang sembuh. Jadi saya pikir apa yang terjadi pada masa lalu itu untuk menulis sebuah catatan manuskrip yang masih kita baca sekarang ini, kita membayangkan andai kata beliau-beliau masih ada di sekarang di dunia seperti ini sekarang yang teknologinya luar biasa, kita nggak tahu bayangkan bagaimana dia bisa menciptakan macam-macam. Tapi ketika beliau masih hidup dalam lilin, dalam lilin sebagai alat penerangnya untuk menulis ini, tapi beliau sudah membuat karya yang sampai 400 atau 500 tahun yang akan datang atau sekarang ini masih dikenal, masih selalu dijadikan sebagai referensi, sebagai kajian, sebagai penelitian para profesor-profesor.